Janggut Anda pun, ini Anda dari penampilan Anda sudah masuk ini Ustadz ini. Tapi saya belum pernah ada orang Islam yang berani ngaku Ustadz di depan saya. Belum pernah ada. Apakah Anda seorang Ustadz? Gak perlu tanya-tanya seorang Ustadz. Nah, kan udah saya bilang. Tanya sama saya, boleh saya tanya. Sebentar, Pak. Kalau saya jawab juga. Sebentar, boleh. Di hadapan saya, Ustadz pun tidak berani ngaku dia seorang Ustadz. Karena dia nanti akan tahu, akan malu akibatnya. Karena di hadapan saya, dia akan mengakui semua perkataan saya. Bayangin kalau dia ngaku Ustadz dan dia mengakui perkataan saya. Makanya nggak ada yang berani ngaku Ustadz. Sekalipun dia Ustadz. Oke, sekarang gini, Pak. Saya sama kamu ngomong begitu. Oke, baik. Anda tadi sudah nyimak dan apa yang ingin Anda tanggapi? Agama kamu apa? Saya seorang Kristen, Bang. Kristen, ya. Nabi kamu siapa? Banyak nabi-nabi dalam Bible. Nabi kamu siapa? Aku tanya nabi kamu. Banyak, Bang. Kalau orang Islam nabinya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Musa Rasul bukan nabinya itu, orang ya? Islam. Hah? Musa bukan nabinya orang Islam. Orang Islam juga. Tapi Kok kan cuma Muhammad doang yang disebutin? Sebentar, Bang, biar kita nggak kemana-mana, kita ini kan punya tema nih. Apa tuh? Makanya tadi saya tanya, Abang ini dari tadi sudah berapa menit nonton saya? Saya baru nonton. Oh, baru datang. Baik, Tapi gini, saya Bang. menyimak. Tapi kamu tuh Tapi sudah sering ikutin ini. ya. Saya perhatikan menjurus-jurus untuk apa ya? Untuk memecah gitu. Menghina-hina Al-Quran, menghina-hina Rasul gitu ya. Oke, baik. Begini. Jadi jangan Kalau seperti begini, itu. Bang, gini. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Kalau sampai terbukti bahwa saya fitnah, saya terjun dari Monas. Silakan. Mudah-mudahan ya. Silakan. Apa yang merupakan fitnah saya terhadap agama Islam? Silakan. Kamu kan mengatakan Al-Quran itu tidak, apa tadi kamu bilang? Oke, Al-Quran menyatakan diri nggak bahwa dirinya itu adalah kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, dan kitab yang terperinci. Udah kamu baca belum? Sudah? Nah, ada nggak di sana? Ada? Ya ada, udah berarti itu jawabannya. Oke. Baik. Kenapa kamu tanya lagi? Baik. Kalau begitu, coba sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Kamu tahu? Justru saya pertanyakan ke Al-Quran. Karena Al-Quran tidak menyebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Kamu nanya atau ngetes? Saya hanya menguji bahwa klaim Anda itu adalah kebohongan. Bohong dari mana? Kenapa kebohongan? Karena Anda mengatakan Quran itu lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, tapi ditanya siapa nabi yang dibunuh oleh Wahyudi, Anda tidak menyebutkan barang satu orang pun. Ada yang namanya Wahyudi nggak ada. Yang namanya Yahudi maksud saya Yahudi. Saya pleset. Gini, Bang, saya kasih tahu aturannya ya. Gini. Perhatikan. Gini, dengerin. Kamu memplesetkan agama aja. Dengar. Dari dulu saya perhatikan Platform, dengar. Makanya dengerin dulu. Platform TikTok ini itu akan sensitif terhadap kata-kata tertentu sehingga membuat siaran itu dihentikan atau di-ban. Makanya kata-kata tertentu itu saya plesetkan. Seperti kata ada pakai H, saya ganti jadi membunuh. Kenapa? Karena kalau kita ungkapkan itu TikTok akan mengidentifikasi sebagai kata-kata yang berbahaya. Paham maksud saya? Dari dulu juga kamu memang berbahaya kamu orangnya. Saya perhatikan. Ya berbahaya bagi keimanan Muslim. Saya sangat berbahaya bagi keimanan Muslim karena membuat iman seorang Muslim akan terguncang. Oh tidak. Oke, kalau begitu coba sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Yahudi. Saya tanya sama kamu, nabi kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Lari kan? Kok lari bukan. Justru kamu tidak tahu. Bang, kita punya tema benar. Kamu yang merasa benar, kamu merasa betul. Saya minta satu aja. Dari tadi yang naik ke sini itu sudah banyak orang Muslim yang naik sini, sudah banyak yang naik.
Anda satu-satunya muslim yang jenggotan pakai peci. Ternyata Anda tidak beda jauh dengan orang Islam yang nggak sekolah. Baik, saya minta Itu satu lari kan? saja. Lari kan? Jadi lari Saya ke sana minta kan? satu saja. Tunjukkan bahwa kami itu Sebutkan orang satu lemah. nabi yang dibunuh oleh Wahyudi. Wahyudi mana ya? Wahyudi nggak ada. Di Wahyudi. dalam Al-Quran dikatakan bahwa Bani Israel itu membunuh para nabi, betul? Bani Israel bunuh para nabi. Dari mana coba kamu tahu? Di dalam Quran surat Al-Baqarah Coba nomor tunjukkan. 61. Coba tunjukkan. Baik, saya bacakan ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-61. Nih, ini muslim lagi nih teman-teman. Bayangin, udah pecian, udah Emang pakai kenapa pecian? koko, jenggotnya begitu, tapi Emang pengetahuannya jadi masalah? zong. Aku bilang sama kamu ya. Makanya saya pakai teringat pecian atau dengan pakai jenggot pernyataan masalah. dari Akil, Syirak Akil. Dia mengatakan, makin jenggot pak, makin panjang jenggot, makin goblok, kata dia. Baik, saya bacakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Pertanyaan saya, siapa nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Di sana ada nggak tertulis? Di dalam Al-Quran sudah saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun. Nah, terus kenapa kamu tanya itu? Karena Al-Quran mengatakan Al-Quran ini kitab yang menjelaskan segala sesuatu, sempurna, terperinci. Ya, betul. Maka saya tanya, Betul. karena Al-Quran Betul. kitab yang sempurna, terperinci, menjelaskan segala sesuatu, siapa nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Satu saja, siapa? Bani Israel, satu saja. Ada nggak di sana tertulis? Kan harus kamu baca. Ditanya lagi ada nggak tertulis? Inilah kualitas seorang ustadz. Nih, 30.000. Saya percaya selama Anda jadi ustadz, tidak pernah Anda berkhotbah di hadapan 30.000 orang, betul? Pernah nggak Anda berkhotbah di hadapan 30.000 orang? Pernah? Untuk apa aku jawab itu? Nah. Aku sebenarnya Lihat, Bukan level Anda memakai kopiah, Anda Terus pakai baju koko, jenggotan. Ini di hadapan 30.000 orang, Anda telah membuat agama Islam itu malu, Anda telah membuat agama Islam itu babak belur. udah. Kenapa Tidak. Anda tidak mampu menunjukkan satu saja nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Nggak perlu itu. Enggak Maaf, perlu. sama kamu, nabi kamu siapa? Berarti Anda Nabi tidak kamu percaya siapa? Kamu bahwa aja- Quran kamu aja, menjelaskan yang segala kamu sesuatu. sendiri aja, agama kamu aja kamu nggak paham. Sebentar, gitu. berarti kamu tidak Kenapa aku percaya jawab? bahwa Kamu- Al-Quran kamu menjelaskan aja segala kamu sesuatu? nggak paham. Apa? Anda percaya nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Jelas. Oke, jelaskan siapa nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Kamu kan udah baca di sana, ada nggak? Berarti Al-Quran tidak Katanya menjelaskan kamu segala udah sesuatu. baca. Ya udah, kalau kamu udah baca. Sudah saya bilang nih, kalau ada Islam yang sungguh percaya Quran, saya terjun dari Monas. Oh, saya percaya. Kamu silakan terjun. Mana? Nabi yang dibunuh oleh Wahyudi siapa? Nggak ada Wahyudi bunuh nabi, nggak ada. Belum ada sejarahnya. Bani Israel membunuh orang Yahudi, membunuh para nabi? Ada nggak di sana? Ada nggak di sana? Nah, kamu mau balikin kamu. Aku tanya. Ada nggak di sana? Tidak ada. Apakah Al-Quran itu Nabi kamu aja lengkap? kamu nggak tahu. Lengkap. Adakah Quran menjelaskan itu? Tidak. Apakah Quran menjelaskan sesuatu? Menjelaskan. Apakah dijelaskan? Tidak dijelaskan. Itu sama saja gini. Bro, Udin bayar semua utangnya nggak? Iya. Utangnya Udin dibayar semua nggak? Enggak. Utangnya semua enggak.
Islam sama seperti ngomong sama ayam tanpa kepala. Kok, 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 tek, kok, 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 kok. Nah itu, nah seperti ini, yang seperti ini saya bilang kamu itu orang bodoh. Loh, Sosok pintar. katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Kamu itu orang bodoh, Ditanya, sosok pintar. ternyata Kamu tidak tanya dijelaskan. sendiri, kamu nggak tahu. Itu sama Kamu ini. kamu siapa? Udin, apakah Nah, segala kamu hutangmu itu sudah dari kau kamu aja, kamu bayarkan? nggak tahu. Sudah. Kamu dari dulu juga perhatian. Udin, Kamu apakah sosok utang pintar. terhadap Sosok si pintar dalam Joko perkara kau agama. bayar? Tidak. Sosok pintar Loh, dalam perkara Udin, agama kamu, Mas. katanya utang Jadi segala aku mau utangmu sudah jawab-jawab dibayar. sama kamu. Ternyata utang terhadap Joko belum dibayar. Malah jawab-jawab sama kamu. Sama kamu Memang orang bodoh loh. sungguh Aku bilang kamu orang nekat bodoh. yang nyata. Aku bilang kamu orang bodoh. Kamu nggak ngadain sama sekali gitu. Makanya Kamu saya tuh bilang jawab teman-teman, pertanyaan kamu. apapun Ya. apapun yang kalian tanyakan terhadap agama Islam, jawabannya satu, kamu orang yang bodoh. Iya. Lapor polisi. Sosok pintar gitu kan. Cuman itu. Pertanyaannya apa? Jawabnya hanya itu. Kamu tidak Kapan ada mengerti terjadinya satu Al-Quran. penistaan? Kamu Kapan ada bodoh. orang protes agama lalu dilapor ke polisi? Nggak ada. Gimana? Kapan? Kapan tadi aku dengar kamu ngomong ada kalau ada orang mencela agama terus lapor ke polisi, kapan itu terjadi? Nggak ada. Tidak Ada. tahu dia saudara-saudara. Oke, baik. Ustadz Baik. Wahyu ini sendiri pun mengatakan agama Kok ngelek jaringan ya? Kristen itu nggak benar. Kalau ada orang Kristen membahas agama Islam di penjara, dilaporkan polisi, Anda tidak tahu itu? Di mana buktinya, di mana? Oke, baik. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Bukan hanya Kristen saja, semua agama-agama lain kalau bahas agama Islam itu pasti di penjara. Tidak ada. Oke, baik. Nah, Saya kasih contoh misalnya nih ya, sebentar ya. Sebentar. Nih, saya putarkan ya, saya putarkan. jangan dipotong-potong ya. Iya nih, Kebiasaan tuh orang-orang sana itu suka motong-motong itu. ini dari TV One nih. Rudi Simamora, pelaku penistaan agama Islam melalui akun media sosial miliknya. Oh sebentar, saya buka saja ya nih, saya buka di TV One ya, lihat nih. Pemirsa, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan dan menahan Rudi Simamora atas dugaan penistaan agama melalui akun sosial media. Pelaku ditetapkan tersangka dan ditahan sehari setelah pelaku ditangkap dari rumahnya. Pelaku yang diduga telah 2 kali menistakan agama ini seolah tak kapok dengan apa yang telah diperbuatnya. Coba kita lihat nih video ini. Sebelumnya, rumah Rudi Simamora di Jalan Medan Binjai, kilometer 13, Kecamatan Sugal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendadak ramai setelah warga menggeruduk rumahnya. Anda tahu kejadiannya gimana? Persis kayak gini nih. Waktu itu saya berdebat dengan seorang ustadz andalan kalian namanya Yusuf PI. Nah, hari kemarinnya saya debat dengan Yusuf PI. Di situ Yusuf PI babak belur, nangis-nangis dia karena dia mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Nah, hari berikutnya dia debat lagi. Sebentar, saya lagi mau cerita kan. Ulangi nggak? Muhammad itu kamu bilang Muhammad. Muhammad Nabi itu aku, robnya umat Islam. Rob apa Rob? Rob, tahu Rob? Apa itu Rob? Waduh, tidak tahu Rob dia. Aku tanya sama kamu Rob itu apa? Kamu jangan sok tahu Rob itu apa. Berat, saudara-saudara. Ketika Anda nggak tahu, berseru sosok kepada tahu Allah, apa. ya Rob, ya Rabbi. Apa Nggak arti ya ada Rabbi? Itu nggak ada ya. Kamu itu pembicaraan kamu sendiri. Rekayasa kamu sendiri. Mau saya putarkan Aku bilang videonya kamu bodoh. bahwa Yusuf PI Nggak ada. mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Mau saya Nggak putarkan? ada. Nggak ada Rob itu nggak ada. Oke, Rasul tetap Rasul. baik. Yang Kita Rob itu putarkan Allah. ya. Kita putar. Sebentar. Oh itu biarin aja mereka bicara seperti itu. Jangan kamu ambil itu sebagai pedoman. Itulah kebodohan kamu. Berarti Anda mengakui tidak bahwa ada umat Muslim yang mengakui Muhammad itu robnya? Nggak ada itu. Oke, kita putarkan ya. Kita putarkan. Itu bukan saya, bisa jadi dia rekayasa. Bukan orang Muslim, nggak ada. Orang Muslim tidak ada mengatakan Oke, begitu. kenal Yusuf Kamu jangan PI? mengada-ada. Kenal Yusuf Kamu PI jangan nggak? mengada-ada. Yusuf PI kenal? Jangan mengada-ada. Ditanya Yusuf PI kenal. Apakah Anda kenal dengan Yusuf PI? Ini orang Islam nih, gue jujur aja nggak bisa. Karena ajaran dia. Muhammad membolehkan Aku kenal dia, orang siapa dia, aku Islam kenal. berdusta dalam 3 hal.
Makanya Tenang, tadi ya. berbicara, dengar. Anda kan tadi tanya tentang orang-orang Kristen yang dipenjara karena mereka membuka mulutnya tentang agama Islam. Banyak contohnya. Tentu Bukan ada satu sebab dua. akibatnya. Jangan Nah, kamu makanya saya potong-potong. jelasin, dengerin. Kamu lihat Saya masuk di dengar sana dulu. itu Kamu masuk kan nanya penjaranya. nih, saya mau Dasarnya apa jelaskan. dulu? Kok kamu panik Setiap itu begitu? pasti Saya ada mau dasarnya. jelaskan. Nggak mungkin ada asap tanpa ada api. Tahu nggak kamu? Baik. Nah, kamu Baik. bilang yang penjaranya aja. Kamu potong Oke, lagi baik. dasar kamunya aja. Makanya saya Potong-potong. jelaskan. Orang Islam yang ditangkap polisi karena mereka sedang membahas agama, orang Kristen yang ditangkap polisi karena mereka sedang membahas agama Islam. Iya, nggak apa-apa. Oke. Silakan orang Islam juga membahas agama Kristen juga ada. Kenapa? Yang ada orang Islam bahas agama Kristen. Itu Orang Kristen dibilang juga ada membahas dakwah. agama Islam. Orang Islam juga banyak juga membahas agama Kristen. Iya, tapi ditangkap polisi. Tangkap polisi dari mana? Kamu pikir nggak banyak itu? Banyak. Abdul Somad juga itu suka dilaporin sama orang-orang Kristen. Ada nggak Ya. ditangkap polisi? Hah? Ada nggak ditangkap Itu polisi? Habib Rizik juga ditangkap polisi. Rizik ditangkap polisi bukan gara-gara bahasa agama Kristen, Piang. Rizik itu ditangkap polisi atau dicari polisi bukan karena kasus dia membahas agama Kristen. Itu mempolitisasi politik aja. Sebenarnya dasarnya bukan begitu, Kan, ya. teman-teman udah lihat kan? Nah. Udah saya bilang teman-teman, orang-orang yang kayak begini itu botolnya kuadrat, teman-teman. Udah saya bilang, kuadrat. Kalau kamu lagi botolnya botol kuadrat juga. Kamu sosok tahu, ya, sosok tahu kamu. Orang kita ngomong apa aja dia kagak nyambung. Bukan kagak nyambung, kamunya aja yang bodoh. Oh, sebentar. Orang Aku sebentar. bilangin sama kamu kan Ada tahu berapa apa-apa. bidadari Sosok tahu. bergelantungan di janggutmu? Nggak perlu kamu tanya itu. Ah. Dasar kamunya aja. Ya. Oke lah teman-teman ya. Ternyata sudah saya bilang teman-teman, orang kalau sudah pakaian begini, orang sudah pecian, janggutan, gamis begini. Tahu nggak teman-teman? Ini sebentar lagi nih. Wow. Sebentar, Jangan suka menghina sebentar, saya begitu. tanya, Anda punya pondok Ini pesantren kamu nggak? salah satu penghinaan ya. Sebentar. Bilangnya salah satu Apakah penghinaan Anda- kamu. Orang pakai peci, pakai jenggot ya. Lu memang Aku cari kamu. botol. Aku bisa cari kamu. Loh, gimana? Anda mau melakukan apa? Sekarang saya tanya, Anda mau melakukan apa? Aku nggak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa berdebat. Jangan di sini. Sekarang dengar, dengar. Ketemu langsung. Dengar. Kita bisa Sekarang ketemu dengar. langsung. Sebentar. Kita Ada berhadapan. kantor polisi Jangan nggak di rumahmu? begini. Di samping dekat. Begini kamu Sebentar. didukung. Sebentar. Ada kantor Kamu polisi nggak di situ? didukung. Aku bilang kamu nanti kita bisa bertemu. Aku cari kamu bisa. Nanti kapan bisa? Ya? Saya tanya, apakah ada kantor polisi di situ? Boleh? Ada kantor polisi? Ada. Oke, Aku di datang ke Indonesia. kantor polisi itu bilang, Pak, kata Edis TV, Muhammad Edis TV itu mana? nabi Kamu yang siapa? kena sihir. Kamu siapa? Kata Edis TV, Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan. Nah, Kata itu Edis aku TV, bilang ya. Muhammad satu-satunya nabi yang nikahin anak di bawah umur. Nah, Kata Edis TV, Muhammad nyuruh perempuan dewasa nyusui laki-laki dewasa kita yang bicara bukan di sini suaminya. tidak ada artinya. Kita bicara di sini tidak ada artinya karena kamu orang bodoh. Nggak berani. Kenapa kamu Ya. tidak berani membuat Aku mau laporan bertatap muka, polisi? Aku jelasin sama kamu siapa Tuhan Sebentar, kamu. Aku jelasin. kenapa kamu tidak berani membuat laporan polisinya? Hah? Nanti aku lapor polisi aja boleh. Ngapain kamu? Kenapa harus Saya nanti? butuh waktu, aku- Sekarang lagi live ini. Lagi live ini sekarang datang ke Mabes Polri. Lah mumpung Nggak lagi usah. live begini nih Kamu Pak, nih kecil. lagi live nih. Nih Kamu- dia bilang nih, coba. Kamu bukan lawan aku untuk bicara berdebat. Sayang buang waktu ya. Makasih ya. Dengar, kalau memang yang saya katakan itu fitnah, kenapa kamu tidak datang ke kantor polisi sekarang? Sekarang hidupin motor atau kabur kan? Kabur. Teman-teman mumpung lagi live begini loh. Mumpung lagi live begini bilang. Oh, nekat yang nyata. Kecuali yang saya katakan itu fitnah. Kalau yang saya katakan itu fitnah, saya juga nggak akan berani ngomong. Karena saya akan dituntut di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia.